Ya karena saya asli Cilacap sih Pak Bu. Iya asli Korea. Ya Pak Gunawan juga dapat proyek ya saya juga harus dapat. Sebelum ngaji makan bakso dulu kayak gini. Sesungguhnya ilmu dan ibadah adalah jauharoni. Tahu jauhar nggak Bu? Ngaji nang TNI Laut di angel nih. Jauhar itu apa ya Pak? Kalau bahasa Cilape sucoloro, ngerti suco nggak? Ya, ini mohon maaf dan karena kalau di angkatan laut saya yakin belum pernah diterangkan tentang berkah, belum pernah. Ya yang undang Ustadz mending lah mending. Ini sedikit aja lah ya, nanti baksonya adem sih tadi. Orang pamer jambaran ya nanya sih. Biasa tuh nang Shopee Pak lah. Siki 12 kok flash sale free sih. Iya, check out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. Yang terhormat, yang kita hormati Komandan Lanal Cilacap panjenenganipun Bapak Kolonel Laut PM Sugeng Subagyo yang kita hormati beserta istri, dan kepada forum pimpinan kecamatan Forpinkes Bapak Camat yang terhormat Kecamatan Cilacap Selatan beserta anggotanya yang hadir, dan ada juga dari unsur maritim yang hadir semuanya saja, dinas kesehatan yang hadir, para bapak ibu hadirin hadirat semuanya yang ikut mendengarkan suaranya saya rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur bil lisan bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kita semua bisa ikut hadir, bisa ikut rawuh di klinik Pratama Angkatan Laut Cilacap dalam keadaan sehat. Dan kita semua di sini juga berkumpul untuk meresmikan klinik kesehatan Angkatan Laut Cilacap, dan mudah-mudahan orang-orang yang hadir diberikan selamat di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Salawat salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Huda war Rahmah, Kasyiful Ummah, yang kita selalu mengharapkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Para bapak, para ibu, para tamu undangan yang hadir, ini mohon maaf mungkin ngapunten Pak Camat mandan grogi kula Pak. Biasanya saya itu ngaji ya di desa-desa lah, di orang-orang dusun, ini malah diundang oleh Pak Komandan Lanal Cilacap Pak Subagyo untuk ceramah di tempat
apa ini maritim kelautan, ini ceramah apa ya? Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya kayak gue lah ngono, bingung kayak ngomong apa. Ngono biasa. Ya, ini bahasa Indonesia atau campur ya? Ya karena saya asli Cilacap sih Pak Bu. Iya asli Korea. Jadi kalau umpama misal pakai bahasa Cilacap kok terus ke Indonesia itu agak apa ya? Agak bahasa Inggrisnya wagu Pak Camat. Karena di tempat saya ada orang Cilacap dapat orang Jakarta Pak Komandan, itu bahasanya pating berkatok didengarkan itu mules itu. Ibu apa itu wedangnya udah umum lah. Lah taunya umum lah itu udah blekutuk lah. Jadi ini bahasanya campur-campuran. Terima kasih Pak Komandan Laut Pak Subagio sudah, panggilannya Pak Sugeng apa Pak? Pak Sugeng ya. Sudah mengundang saya ya, walaupun ini ya bahasa ceramahnya pating blekatok nih, mohon maaf ini. Mudah-mudahan ya kapan waktu diundang lagi lah, lumayan. Ya. Tadi Pak siapa yang menggarap ini proyek? Pak Gunawan gitu. Ya Pak Gunawan juga dapat proyek ya, saya juga harus dapat. Memang acara apapun kalau diisi pengajian ya lebih luwes, lebih pantas. Karena apalagi ini, mohon maaf ada mungkin saudara-saudara kita yang dari Nasrani yang ikut hadir, terima kasih sekali. Tapi ini karena pengajian yang mungkin lebih condong ke Islam sedikit. Memang begini Pak, orang Islam itu dengan ngaji memang tidak bisa dipisah. Itu seperti halnya garam dengan asin Pak. Garam dengan asin itu pasti tidak bisa dipisah. Kalau garam pasti asin, tapi kalau asin tidak pasti garam. Contohnya apa ya Bu? Asin tapi bukan garam. Upil ya, memang buat dicicipi dewek-dewek. Sangat jelas. Ya agar sebelum ngaji makan bakso dulu kayak gini. Jadi kalau orang kepengin merasakan keislamannya, mau tidak mau ya harus ngaji. Karena ngaji itu penting. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Tahu Bapak Ibu Imam Ghazali? Pernah dengar? Pernah kapan? Tadi. Imam Ghazali. Tapi kalau yang wong kok ngene kok dibanding apal, Imam Ghazali ora paham. Imam Ghazali itu pernah berkata di dalam sebuah catatan kecil beliau, namanya Minhajul Abidin. Itu pernah bercerita bahwa innal ilma wal ibadah jauharoni. Sesungguhnya ilmu dan ibadah adalah jauharoni. Tahu jauhar nggak Bu? Jauhar. Jauhar itu ngaji nang TNI Laut di angel. Jauhar itu apa ya Pak? Jauhar. Kalau bahasa Cilape suco loro. Ngerti suco nggak? Suco gue budin diparut ya. Terus tengahnya disoki gula terus goreng. Ondol-ondol terus. Jauhar itu apa ya? Ya suco. Suco itu ya suco. Kayak cara orang maritim ya, ilmu dan ibadah dua-duanya adalah esensi kehidupan. Seperti esensi orang ya. Esensinya ya sing disambel ya lho Pak. Jadi kita hidup di dunia ini menurut Imam Ghazali, ini saya mengambil dari ulama besar,
Itu ternyata inti kita hidup adalah ilmu dan ibadah. Ibadah dan ilmu itu tidak bisa dipisah. Kita harus punya ilmu, dan setelah punya ilmu harus sregep ngibad dua. Ilmu dan ibadah itu tidak bisa dipisah. Nah, mudah-mudahan ini yang hadir ya sedikit nanti mendapatkan ilmu, setelahnya juga adanya peresmian apa ini? Klinik Pratama, mudah-mudahan menjadi ladang tempat untuk beribadah. Allahumma amin. Para bapak, para ibu yang saya hormati, mudah-mudahan tempat ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah itu ada 3. Ini mohon maaf, dan karena kalau di angkatan laut saya yakin belum pernah diterangkan tentang berkah, belum pernah. Ya. Iya, pasti belum tahu. Ya yang undang Ustadz mending lah, mending. Walaupun Ustadz orang genap ya. Berkah itu ada 3. Yang pertama barokatus zaman, yang kedua barokatul makan atau tempat, yang ketiga barokatul a'yan. A'yan itu orang. Jadi ada berkah waktu, berkah tempat, dan berkah orang. Itu 3. Ya ini mudah-mudahan ya berkah tempatnya untuk pelaksanaan kesejahteraan kesehatan. Mudah-mudahan orang-orang yang ikut bekerja di sini diberikan umur yang berkah. Mudah-mudahan dari ladang untuk beribadah. Allahumma amin. Maka saya kutip ada makalah dari Syekh Ja'far Shadiq. Ini sedikit aja lah ya, nanti baksonya adem sih tadi. Orang pamer jambaran ya nanya sih. Biasa tuh nang Shopee Pak lah. Siki 12 kok flash sale free sih. Iya, check out. Selingan dan sekene ngajora lucu lho apa ayun dan. Kayak lucune bingung lucu apa tentara wis. Pada betul-betul ini gede-gede banget ini. Maaf Pak Camat ya. Pak Camat edok turu mawon musuhnya. Orang jelas nih gitu Pak. Syekh Ja'far Shadiq. Ada yang tahu Syekh Ja'far Shadiq? Yang pertama Imam Ghazali, yang kedua saya kenalkan ulama supaya berkah. Jadi ya kita di dunia mungkin ya begini, tapi nanti ketika di akhirat kita butuh ulama untuk membimbing kita. Ya mudah-mudahan kita semua selamat dunia akhirat. Ya. Syekh Ja'far Shadiq itu cucu Rasulullah. Suatu ketika pernah berkata bahwa innallaha akhfa salasatan fi salasatin. Nyajine ajak akil. Ada 3 perkara yang disembunyikan oleh Allah di dalam 3 perkara. Jadi telu nang telu. Paham apa ya? Orang paham orang apa? Orang undang maning ora apa-apa temenan. Ana isi laris sing nang ana. Ora coba full ge Pak. Benar. Ya jane sih ya orang pinter banget tapi laris ya. Ada 3 hal yang disembunyikan oleh Allah di dalam 3 hal. Jadi telu nang jerone telu. Di baline nanti ngajinya apa ya telu nang jerone telu. Apa bae yang undang maning. Yang pertama akhfaridohu fi ta'atih. Allah menyembunyikan ridhone Allah. Ridhane Allah disokaken, ditempatkan di ibadah yang mana kita tidak tahu. Sholat yang kita laksanakan, yang Islam khususnya, kita mendapatkan ridho dari Allah atau tidak, kita tidak. Sedekah kita setiap Jumat mungkin di masjid mendapatkan ridho dari Allah atau tidak, ya kita tidak tahu. Ceramah saya di tempat ini mendapatkan ridho dari Allah atau tidak, ya kita tidak tahu. Jadi ibadah yang mana yang mendapatkan ridho dari Allah kita tidak tahu.
Maka pesannya Syekh Ja'far Shadiq, fala tahkirona min ta'atihi syai'an la'alla ridhofi. Jangan sekali-kali jadi rewangi Pak tadi memang dan kayak wong urip jenengan. Jangan sekali-kali menyepelek ibadah sing ketone sepel ternyata mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Satu pesannya Syekh Ja'far Shadiq. Ini kalau diresapi dalam Pak, dalam. Kalau nggak ditinggal tidur dalam. Ya Pak Camat ya. Jadi Allah merahasiakan ibadah yang mana yang kita lakukan yang mendapatkan ridho. Maka pesannya jangan menyepelekan ibadah walaupun itu ibadah yang kelihatannya sepele. Yang kedua, ini ancaman Pak, agak menakutkan, tapi nggak apa-apa, perlu disampaikan. Jangan menyepelekan maksiat yang kelihatannya sepele. Kelihatannya maksiatnya sepele, ternyata maksiat itu mendapatkan bendu, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan sesekali menyepelekan orang. Apa? Menyepelekan apa Pak? Orang. Wong. Aja ngantik nyepelekna wong. Wong ketone sepele, ketone kaya nula, tidak ada pangkatnya, kelihatannya, tapi ternyata dia pangkatnya tinggi di hadapan Allah, termasuk masuk min auliyaillah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 pelajaran yang kita dapat sampaikan. Satu, aja nyepelek nang ibadah sing ketone sepele, aja nyepelek na maksiat sing ketone sepele, aja nyepelek na wong. Jangan menyepelekan orang. Walaupun mungkin ini sudah jadi jenderal lah, sudah jadi apa ini? Yang Eropa, mesti Pak namanya. Saya pas kecil ya pengen jadi TNI Pak, tapi dilala malah ini jadi TNS, Tentara Nasional. Jadi kelihatan Peter lagi tadi orang itu. Yon Cilacap nepurut duduk ya bisa kali. Jangan menyepelekan orang. Tone wonge ada di daerah Raja Pak, dan di Sokaraja itu ada tempat yang terkenal itu batik Sokaraja. Depannya itu ada rumah. Ada rumah yang terkenalnya itu Mbah Hamid. Mbah Hamid itu seorang yang sederhana tampilannya. Ya kayak karon jenengan ya kalah lah, jenengan ke ya Masya Allah. Seragamnya gogo-gogo. Itu Mbah Hamid itu kalau jalan itu tidak pernah memakai serandal. Bahasa Inggrisnya the nyeker. Tidak pernah serandal Bu. Tidak pernah serandal. Malah kadang-kadang tidak memakai baju. Jadi kalau orang lihat itu seolah-olah kok kayak wong kan ngandel apa orangnya. Mau saya menyepelekan orang di sini. Darah ini wong gemblung. Tapi ternyata meninggalnya di Mekah, dimakamkan di Mekah, dan yang ziarah, yang berkunjung ke makamnya banyak sekali. Termasuk jamaah haji biasanya ke sana ziarah ke makamnya Mbah Hamid. Pertanyaannya, apakah kita besok kalau mati ada yang berziarah? Itu loh dan anak sing ziarah. Jadi artinya jangan sampai ketika ada orang yang kelihatan sepele kita sampai bentuk pelayanan kepada masyarakat mungkin yang anggota ya kayak bahasanya periksa ini yang monggo kayak gitu loh Pak. Itu seperti itu. Jangan menyepelekan orang. Singkat aja ini nanti baksonya Yang kedua, jangan menyepelekan ibadah yang kelihatannya sepele. Ibadah kelihatannya
sepele. Jadi ibadah itu ada yang mahdhah, ada ghairu mahdhah. Mahdhah contohnya sholat, puasa, zakat. Tapi ghairu mahdhah apa contohnya? Ya bekerja di apa ini? Klinik Pratama, pelayanan itu juga ibadah, Pak. Halo. Halo. Maka kita sebagai orang Islam dituntut ya, mungkin agama yang lain ya ada lah aturannya. Tapi kalau ini ya saya sampaikan Islam karena tahunya Islam. Jadi kalau keluar mungkin ya ikuti anjuran Rasulullah. Keluar membaca doa. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tadi Pak Samad kesini baca doa Pak Samad. Iya, doanya apa? Nah, ini kan kadang-kadang yang kita lupa Pak. Ketone sepele Pak. Ibadah ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Islam itu luar biasa. Agama yang mengatur segala aspek kehidupan. Keluar rumah diatur, membaca doa, syukur wudhu. Mulai tadi saya pamit dan wudhu dulu dan wudhu, syukur-syukur di jalan membaca ayat kursi. Karena ketika panjenengan membaca ayat kursi itu Allah mengirimkan malaikat untuk menjaga kita dari berangkat sampai pulang lagi itu terhindar dari perkara yang menyebalkan, termasuk terhindar dari kecelakaan. Makanya kalau keluar-keluar itu ya apa ya, membaca doa. Apa kalau kadang-kadang ngarep dinas malah melung-melung anu, kowe mbok pemeane udan ya kowe tolong ditasi. Tuh. Membaca doa. Kelihatannya sepele tapi ibadah. Luar biasa Pak. Islam itu sampai kalau saya ngaji di pondok itu, mohon maaf ini dan itu sampai jelinya Islam, sampai ada, mohon maaf ini ya, mohon maaf kok, sampai menyong saru, ngantik entut bediatur nang Islam Pak. Entut loh Pak. Entut itu ada 4 jenis Pak. Diterangkan nggak Pak Samad? Ya kan harus tahu Pak. Entut itu ada 4 jenis. Sampai diatur Pak. Ada entut yang suaranya seru tapi langka mambune ana siji. Ana sing langka suarane tapi mambune luar. Ada juga entut sing langka suarane langka mambune. Sing paling parah sing nomor 4. Suarane gede entute. Itu luar biasa. Itu ibadah. Ibadah kelihatannya sepele. Maka panjenengan nanti bekerja ini diniatkan untuk beribadah. Mudah-mudahan amal yang dilakukan aja mending tolong wong untuk pengobatan, untuk kesehatan, insya Allah orang itu akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ada cerita sedikit dan ini kisah yang mungkin agak ya kalau diceritakan agak canggung tapi ya perlu disampaikan. Saya pernah membaca ada sebuah hadis, ada seorang pegawai apa ya? Apa sih nek diterangna apa sih dan sing bahasane halus ya, pegawai anu lah. WTS apa? Wanita tunasusila, WTS. Ada WTS itu setelah melakukan ini tapi jangan diambil WTS-nya ya, tapi diambil pelajaran. Ada WTS itu jalan-jalan di jalan itu weruh guguk. Pernah dengar cerita itu Pak? Weruh guguk mau mati, akhirnya karena kasihan dengan guguk itu, dengan anjing itu, WTS-nya mencari sumur. Ternyata di dalam sumur jauh ke dalam WTS-nya melebu Pak. Melebu gue ya mencelup bahasa Inggrisnya. Masuk ke dalam, ternyata tidak ada air sedikit sekali bisa diciduk karo sepatunya. Diciduk karo sepatunya, dicekal sepatunya mau naik ke atas orang bisa. Akhirnya sepatunya dicekal tangan kiwe mau di atas nggak bisa lagi. Akhirnya air yang di dalam sepatu itu, sepatunya ya kayak ibu-ibu itu yang bisa nyiduk air itu akhirnya dicakot terus naik ke atas, akhirnya diinumkan kepada apa guguk itu. Ternyata di dalam hadis apa, fasyakarallah, Allah berterima kasih kepada
WTS itu. Akhirnya diundang. Lonteng aneh. Proses semaur, Pak. Lonteng aneh. Karena kok aweh inum karo makhlukku, walaupun makhlukku rupane kuku, asu, anjing, tapi karena niatmu bagus, wis tak sepuro kabeh dosamu mlebu surga. Alhamdulillah. Tapi jangan dilihat, oh berarti saya harus jadi enggak itu, enggak. Artinya menolong kepada hewan yang kelihatannya nggak bagus juga itu bentuk beribadah kepada, apalagi ini di klinik menolong orang. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir, jangan menyepelekan maksiat yang kelihatannya sepele. Ya, ini pesan buat saya juga Pak Komandan, karena saya kadang-kadang Ustadz ya kadang-kadang ya doyan gue lah. Dari apa? Cuman kelas saya TNI ALS. Selesai. Nek urung wadon mandan ayu tereng langsung. Iya. Ya mulai. Lah ya ora komandan ora sapa tereng sih. Ustaz nek ora direm tereng dan. Iya. Ya artinya kita kan manusia biasa, Pak. Manusia biasa. Wong kita manusia biasa ya, setiap hari itu dikejar-kejar makhluk yang namanya stainless, setan karo belis. Jadi kadang ya setelah ngaji tobat, tapi lama nggak ngaji kumat kan gitu. Tobat kumat kumat tobat, tobat kumat kumat tobat. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu tobatnya sama kumatnya sering sama tobat kumat. Nah, kalau kita pengen ini umum, kalau ya menungsa biasa lah. Nek orang lain dosa ya tapi ya muja-muja sing bukan yang hal-hal yang tidak diridhoi Allah, contohnya maksiat itu. Maka pesan saya banyak-banyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya nek dalam wong ayo astagfirullahaladzim. Tek main temen ya. Ya orang marahin dan tapi ya maksudnya main ngeri, main orang tereng gitu. Iya. Mudah-mudahan itu ada manfaatnya. Pesan saya 3, jangan menyepelekan ibadah yang sepele, jangan menyepelekan maksiat yang kelihatannya sepele, jangan menyepelekan orang. Insya Allah kalau 3 itu dipegang oleh kita, kita akan selamat di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Ini ditutup, udah cukup Bapak? Cukup lah ya? Udah lah. Ora cukup, wis bingung ya nih. Saya tuh bukan bola, bingung ya ngomong apa itu lah. Bos, besok undang organ tunggal bae lah. Udah melu nonton ya kan. Mudah-mudahan klinik Pratama Angkatan Laut Cilacap berkah. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita tutup dengan doa supaya tempat ini berkah. Liridhoillah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni nas'aluka bihaqqil Fatihatil mu'azzamati wassabil masani an taftah lana bi kulli khair, an taftah lana bi kulli khair, an taftah lana bi kulli khair, wa an tatafaddal alaina bi kulli khair, wa an taj'alana min ahli al-khair, wa an tu'amilana mu'amalataka li ahli al-khair, wa an tafadana fi adyanina wa anfusina wa awladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa buqsin wa dair. Innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddalu bi kulli khair wa mu'til li kulli khair ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf yang sebesarnya Komandan dan Pak Camat dan seluruh unsur maritim yang hadir apabila matur saya, omongan saya kurang jelas. Mohon maaf Pak Camat, karena kadang-kadang ngomong kasar karena saya makhluk kasar, tidak seperti Pak Camat makhluk kasar.
Guyon Pak Camat menakrab. Matur nuwun dan sudah diundang ke sini Ibu. Semuanya saja matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.